Nothing is impossible. Yuk, kalau habis pandemi, Messi mau kemana? I can do all things Di mall? 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Come on, let's dance. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing it. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sampai kakak Titi. Tidak dong. Jadi memang kakak Ida sudah terbentuk figurnya. Sangat sehat sekali rasanya. Tadi Ya. langsung Kak Titi. Ya, Kak Ida kita sapa adik-adik di rumah. Oh, ada adik-adik semua Ya. yang di rumah ya? Oh iya. Oke, sapa ya. Hai, Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, pastinya harus setiap pagi kita harus semangat. Nah, Iya. pastinya setiap pagi kita jangan lupa berdoa, Berdoa dulu, bangun tidur ya, Kak Titi. bersyukur, Berdoa. dan jangan lupa juga kita harus apa ini? Olahraga. Tadi, Ya, ya. tadi kita squat namanya. Oh, squat. Ya. Supaya apa itu Kak Titi squat? Itu pembentukan kita punya ini ya, Lemak-lemak body. jahat Ya. ya, yang makan-makan snack ya Kak Titi ya. Ya. Nah, jadi buat adik-adik di rumah harus rajin berolahraga, apalagi saat ini kita di sini ya. Di tengah pandemi COVID-19 ya, adik-adik di rumah juga. Olahraga itu untuk menjaga imun tubuh kita Ya, supaya amin. kita tidak mudah terserang penyakit. Tapi Kak Titin, kita mau ibadah dulu. Oh, iya. Ya. Ibadah Ya. dulu buat adik-adik di rumah. Tapi sebelum kita ibadah, semangat semuanya. Kita tanya dulu kabar deh adik-adik di oke. rumah ya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, luar biasa dan pasti semangat semuanya. Ya, semangat ya. Ya, oke. Adik-adik ya, sebelum kita mau ibadah dengan firman Tuhan, adik-adik siapkan semua ya. Kitabnya, uang persembahannya ya. Berpakaian dengan rapi, duduk dengan manis ya. Jangan ada yang bermain ya. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita tidak boleh bermain ya. Nah, kita mau apa lagi? Doa pembukaan Ya. Kak Titin. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita ibadah, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Ya. Dan doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh Kak Tina. Kak Ya, Tina. adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah siap sedia untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua agar ibadah kami pada pagi hari ini kiranya boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah doa pembukaan yang dipimpin Kak Tina. Sekarang pasti lebih semangat lagi Ya, nih kita mau ibadah. masuk puji-pujian. Iya. Jadi adik-adik di rumah harus berdiri dulu dong. Ya, adik-adik rumah mari kita bangkit berdiri semuanya. Berdiri. Kalau ada mama dan papanya boleh ikut ya. berdiri Jangan malas-malas. semuanya. Kita juga kalau kita mau pujian ini termasuk berolahraga juga ya. Iya, menyanyi memuji Tuhan. Gerakan badannya ya. Supaya lebih semangat. Ya. Dan semua berdiri, sudah berdiri semuanya.
Oke, kalau begitu kita mau angkat puji-pujian Laskar Kristus. Bagaimana itu ya? Kayak saya begitu ya? Bukan pasukan. Oke, ya siap-siap ya adik-adik di rumah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan Aida, sudah itu pujian pertama. Sudah. Ya, pasti adik di rumah lebih semangat ya mau pujian. Iya, nanti lagi ya. Kita masuk dalam pujian yang kedua. Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, kamu pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah puji-pujian ya. Sudah bikin semangat kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi Kak Ida sebelumnya kita ada apa ya? Ada yang ditunggu-tunggu nih adik-adik di Ya, apa rumah. itu? Ada bintang tamu. Ya, bintang tamu yang selalu ditunggu-tunggu adik-adik. Kali ini bintang tamunya Temannya Kak Titin sama Kak Aida. Iya, Dia itu Kak Titin jago gambar-gambar gedung, gambar bangunan, buat rumah, rancang-rancang bangunan gedung-gedung yang tinggi. Kak Apa Titin. ya? Apa itu pekerjaannya? Pilot kayaknya ya Kak Titin ya. Arsitek. Pilot itu pesawat. Arsitek. Oh, arsitek. Ya. Ada gambar bangunannya, pokoknya bangunan-bangunan tinggi itu rumah pokoknya ya, itu arsitek. Arsitek. Nah, adik-adik rumah pasti sudah tidak sabar ya ingin lihat ya. Kita sambut sekarang bintang tamunya. Tada!
pagi hari ini ketemu lagi dengan Kakak Iren Dan Kakak Indri. ya. Siapa yang kenal dengan kostum yang digunakan Kakak Iren dan Kakak Indri pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira ciri khasnya apa ya Kakak Iren? Kita pakai apa ya? Kita gunakan helm, Terus kita bawa kertas, helm kertas. Itu apa ya? tas. Oh iya, kita bawa tas. Anak kuliah kah? Kita mau pergi belajar kah? Iya. Bukan. Tapi hari ini kita jadi seorang Arsitek. adik-adik tahu tidak arsitek itu apa? Arsitek itu adalah seseorang yang Mendesain, merancang. membangun. Iya. Membangun apa saja ya? Misalnya, apa ya? Rumah, Gereja. gereja, sekolah, gedung-gedung perkantoran. Mall. Ya, bangun mall. Iya. Iya, pasti sudah banyak yang pengen ke mall ya, Kakak Iya. Indri ya. Kira-kira tugasnya seperti apa ya contohnya? Nah, contohnya seorang arsitek itu dia biasanya menggambar. Contohnya seperti tada. Nah, boleh nggak? Mungkin Kakak Indri bisa jelaskan ini gambar apa biar adik-adik di rumah tahu. Kita coba lihat gambarnya. Bingung ya, kayak cuma kotak-kotak. Iya, ternyata ini adalah gambar denah sebuah rumah. Itu tugasnya arsitek. Jadi dia membuat gambar di mana kamarnya, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamunya, di mana apa lagi dapur. Ya. Gitu kan Keren. Nah, adik-adik yang di rumah dan selain menggambar, arsitek itu tidak menggambar asal-asalan. Ada ini ya, coba lihat. Ada ukurannya. Mereka punya ukurannya. Nah, biar rumahnya itu tidak Miring. tidak miring, Tidak salah ukuran. Iya. Biar ruangannya itu tidak besar sebelah. Nah, ya adik-adik yang di rumah, nah mereka juga ini contohnya ya, ini contoh rumahnya. Kalau rumahnya itu sudah jadi ya Kak Indri. Nah, iya. Sama seperti halnya Tuhan Yesus, sang arsitek untuk kita semua. Kenapa Kakak Iren dan Kakak Indri bilang Tuhan Yesus itu sang arsitek? Karena Tuhan Yesus itu yang mendesain, menggambar, merancang tubuh kita biar menjadi Segambar dan serupa dengan Allah. Iya. Tuhan Yesus berikan kita apa ini? Mata. Matanya berapa? Dua. Ya. Terus Tuhan Yesus juga memberikan kita mulut. Tangannya juga tangan ada dua. kakinya juga ada dua. Ya, Tuhan Yesus adalah arsitek yang luar biasa. Dia boleh menciptakan, menggambar dengan begitu sempurna. Iya. Adik-adik yang di rumah, hari ini Kakak Iren dan Kakak Indri mengajak adik-adik semua untuk Challenge. oh kita punya Ya, challenge. challenge. Nah, Apa challenge-nya? challenge-nya yaitu adik-adik di rumah dapat melakukan atau dapat membuat, dapat mendesain, Gambar. atau menggambar, misalnya rumah, Gereja. sekolah, atau bangunan apa saja. Iya. Menurut adik-adik punya pemikiran. Sesuai kreasi adik-adik di Iya, rumah. sesuai kreasi adik-adik di rumah. Oh, gini. Ini contohnya. Ah, iya. Nah, itu contohnya ada gambar apa itu? Ada gambar Gereja. gereja. Itu juga. Ya. Nah, seperti ini. Atau mau ada yang gambar rumah tadi kayak seperti ini. Ya, boleh juga. Tapi adik-adik yang di rumah jangan seperti warna yang dipegang sama Kakak Iren dan Kakak Indri ya. Iya, ini hitam putih. Iya, ini hitam putih. Tapi adik-adik boleh mendesain, boleh
diwarnai. Boleh diwarnai. Diwarnai gambarnya supaya lebih menarik lagi. Iya, benar sekali. Dan nanti hasil karya adik-adik boleh difoto sama mama papa ya, dan boleh dikirimkan ke Facebook, Persekutuan PPA GKST Immanuel, atau melalui WA kakak-kakak pelayan anak yang ada di kelasnya masing-masing. Dan hasil gambar adik-adik akan ditampilkan pada ibadah minggu berikutnya. Iya, jangan lupa ya, silakan berkreasi sesuai dengan pemikiran adik-adik, sesuai dengan kreasi adik-adik semua. Ditunggu ya hasil kreasi dan desainnya. Oke. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, tadi kita sudah lihat nih bintang tamunya, pasti udah seru-seru semuanya ya bintang tamunya. Dan mungkin adik-adik di rumah ada yang pingin jadi arsitek nih Kak Titin ya. Semua ingin bangun rumah pribadi. Iya, betul sekali. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan Kak Titin. Silakan semuanya, adik-adiknya sudah posisi duduk semuanya. Kita memberikan persembahan, duduk yang manis, siapkan persembahannya untuk Tuhan. Dan kita mau puji-pujian sambil memberikan persembahan, kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik di rumah, kita tadi sudah puji-pujian, sudah dengan sudah bintang tamu, ya, persembahan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati Kak Titin, semuanya adik-adik di rumah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, berdoa firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi Kak Titin. Judulnya Open your eyes and see His blessing. Yes. Open your eyes and see His blessing. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Open your eyes and see His blessing. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Hallelujah, oh hallelujah. I will rejoice in your glory, Hosanna. Hallelujah, oh
Open your eyes and see His blessing. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Open your eyes and see His blessing. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Hallelujah, oh hallelujah. I will rejoice in your glory, Hosanna. Hallelujah, oh hallelujah. I will dance in your presence by your love. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dulu kita mau berdoa minta pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Semua sikap berdoa yang bagus, yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar firman ini boleh terus tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Iya, adik-adik di rumah, kita bersyukur pada Tuhan jika pada hari ini, walaupun semua masih di rumah saja, namun kita boleh beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini, Kakak Agnes mau bercerita. Tapi sebelumnya, Kakak Agnes mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, ada? Betul sekali, cerita minggu lalu mengenai Raja Saul dan Daud. Ceritanya dibawakan oleh Kakak Uli. Kakak Uli ada kasih notes hafalan. Ada yang masih ingat? Iya, mari kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, luar biasa. Biarlah ayat itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Pada saat ini Kakak Agnes mau melanjutkan cerita dari Kakak Uli minggu lalu. Cerita Kakak Agnes terdapat di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13, dilanjutkan di 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 27. Nanti boleh minta mama papa yang belum bisa baca, minta mama papa untuk membacakannya untuk adik-adik sekalian. Ya, adik-adik, pada hari ini Kakak Agnes bercerita tidak sendiri. Kakak Agnes bawa seorang teman. Iya, ada yang mau berkenalan dengan temannya Kakak Agnes? Iya, sebentar ya. Ini temannya Kakak Agnes. Silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dimi. Hari ini saya akan menemani Kakak Agnes untuk bercerita. Jadi teman-teman di rumah harap duduk tenang ya. Oke, Dini. Iya, hari ini Kakak Agnes mau melanjutkan cerita minggu lalu. Iya, minggu lalu itu diceritakan tentang Raja Saul yang mengejar Daud, kemudian dia menyesali perbuatannya. Pada suatu ketika Raja Saul ini pergi berperang melawan bangsa Filistin. Kira-kira menurut Dimi, siapa yang menang? Raja Saul atau bangsa Filistin? Bangsa Filistin. Kenapa Dimi? Kenapa harus bangsa Filistin? Karena bangsa Filistin adalah bangsa yang besar sekali.
Tetapi adik-adik di rumah dan juga Dini, ternyata ini bangsa Israel benar-benar terpukul kalah. Mereka mundur dari bangsa Filistin. Raja Saul mati seketika pada hari itu juga bersama ketiga orang anaknya. Iya, siapa yang tahu? Ada yang tahu namanya anak-anak Raja Saul? Ada 3 orang. Yang pertama Yonatan, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Malkisua. Iya, mereka semua mati terbunuh oleh bangsa Filistin. Cerita kematian oleh Raja Saul dan anak-anaknya terdengar juga oleh Daud yang ada di tempat lain. Ketika Daud mendengar cerita dari orang yang datang kepadanya yang mengatakan bahwa Raja Saul dan ketiga anaknya meninggal, Raja Daud begitu sedih sekali. Dia mengoyakkan jubahnya, dia menangis, dia meratapi kepergian Raja Saul. Kira-kira ada yang tahu kenapa Daud ini menangis? Tidak harusnya Daud senang karena Raja Saul ingin membunuh dia. Iya, Dini, memang dulunya Raja Saul ingin membunuh Daud, tetapi dia sudah menyesali perbuatannya. Daud ini menjadi sangat sedih karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi dikalahkan oleh bangsa Filistin. Sementara itu, salah satu anak dari Raja Saul yang bernama Yonatan itu adalah sahabat karibnya Daud. Maka Daud menjadi sangat sedih. Dia berkabung, dia meratapi kepergian Raja Saul dan anak-anaknya. Iya, ternyata Raja Daud ini tidak menyimpan dendam kepada Raja Saul. Walaupun apa yang dilakukan oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya, tetapi Daud tidak mendendam. Daud tidak marah kepada Raja Saul, tetapi dia sangat bersedih. Dia berduka, dia berpuasa, dia bersedih sekali ketika mendengar kematian Raja Saul, juga Yonatan dan kedua adiknya. Dari cerita ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Dapat kita contoh bagaimana Daud sangat mengasihi Raja Saul dan tidak pernah menyimpan dendam, tidak marah kepada Raja Saul, walaupun apapun yang dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud. Itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama teman-teman kita. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh saling mendendam. Iya, Dini, seperti itu cerita kita pada hari ini. Jadi dalam kehidupan kita tidak boleh marah, kita tidak boleh dendam kepada semua orang, walaupun orang itu melakukan kejahatan pada kita. Iya, demikian cerita Kakak Agnes pada hari ini. Kakak Agnes dan Dini pamit. Dadah. Iya, Kakak Agnes punya ayat hafalan untuk adik-adik semua di rumah ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Amsal 24 ayat 19a. Amsal 24 ayat 19a. Ya, seperti ini ya, boleh dibuat di rumah supaya adik-adik semua bisa selalu hafal, bisa selalu ingat ayat hafalannya. Ya. Ayat hafalannya berbunyi, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 24 ayat 19a. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat.
Demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama dengan saya Kakak Ola dan saya Kakak Ori. Iya, bagaimana cerita firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh kakak sekolah minggu? Pasti seru dong Kakak Ori. Iya. Nah, pagi ini kita semua akan doa syafaat. Adapun pokok-pokok doanya, yang pertama kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Immanuel Palu yang saat ini berulang tahun. Dan yang kedua, kita juga mau mendoakan anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Dan kita juga mau berdoa Kakak Ori untuk anak-anak fakir miskin dan yang terlantar. Selanjutnya apa Kakak Ori? Nah, kita juga akan berdoa buat orang tua yang senantiasa menjaga kita. Kemudian kita doakan juga untuk pemerintah kita, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kemudian kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita, buat kakak-kakak pelayan anak sekolah minggu Jemaat Immanuel Palu. Dan yang terakhir Kakak Ola, kita berdoa buat persembahan kita. Iya. Bagaimana sikapnya adik-adik kalau mau berdoa? Nah, tangannya Terus jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita semua. Shalom. Ya adik-adik, semua sikap berdoa. Kita mau berdoa menghadap Tuhan. Buka tangan, tutup mata, tidak ada yang bermain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini Tuhan masih memperkenankan kami boleh dapat beribadah bersama-sama walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Terima kasih kami boleh dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus terpetrai di dalam hati kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Kakak Agnes yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Kak Agnes dalam tugas dan pekerjaannya, terlebih di dalam pelayanan dan juga di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat anak-anak kekasih kami, buat teman-teman kami yang hari ini berhari ulang tahun atau mungkin sepanjang minggu ini ada yang berhari ulang tahun. Tuhan, mari Engkau memberkati anak-anak kekasih kami, teman-teman kami, agar senantiasa di dalam ketambahan usia ini mereka terus boleh diberkati oleh Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu takut kepada Tuhan, memberkati mereka dalam pendidikan dan juga di dalam mereka bermain bersama-sama, belajar bersama-sama dengan orang tua. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak dan teman-teman kami yang mungkin berada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, mungkin ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan akan memberkati makanan dan minuman, obat-obat dan perawatan, baik itu yang diberikan oleh keluarga maupun dari pihak para medis. Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan hanya berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak yang terlantar, fakir miskin. Tuhan tolong memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Engkau yang lebih mengetahui
segala kebutuhan mereka. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat orang-orang tua yang dari anak-anak kekasih kami. Tuhan memberkati mereka, di dalam mereka membimbing, mendidik anak-anak mereka. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana selalu, sehingga mereka boleh dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, berikan kesabaran kepada orang tua ketika mereka membimbing anak-anak mereka untuk boleh dapat belajar bersama di rumah. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga secara khusus kami berdoa untuk Kota Palu. Tuhan, Engkau tahu situasi sekarang ini masih mewabahnya virus corona. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Kota Palu ini, sehingga Tuhan kami boleh selalu dijauhkan dari virus-virus yang ada, sehingga kami terus boleh dapat beribadah, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap para dokter, tim medis yang ada. Tuhan memberkati di dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam setiap tugas mereka menangani setiap pasien-pasien yang ada, baik itu pasien COVID maupun pasien-pasien yang lain. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kakak-kakak pelayan anak yang senantiasa memberi diri untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, terlebih di dalam tugas dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di mana kami diberikan kesempatan juga boleh dapat memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kiranya semuanya itu boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Tuhan berkati kami semua, berkati kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, sudah menonton akan ibadah kami pada hari ini. Beribadah bersama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Luar biasa kakak-kakak ya. Tetap sukacita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi teladan, dan tiap hari kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Kak Ida? Iya, dan buat adik-adik di rumah jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, makanan yang bergizi dan minum vitamin, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker dan rajin cuci tangan. Jangan lupa juga Kak Ida, kita harus rajin olahraga supaya kita bisa sehat. menjaga imun tubuh supaya tidak terserang penyakit. Nah adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah adik-adik, sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Salam.
Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku masuklah ke Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Saya Renata Angelika Setlit dan akan menghafal ayat hafalan, yaitu dapat dari 1 Petrus 3 ayat 9a. Oke. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Shalom. 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom. 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan. Oke, bye. menuju hidup yang kekal di dalam